Tapi sebelum gue lanjut naik dan mereka belum turun, dia nyampein pesan bang. Apa tuh? Pesannya cuma gini, simpel. Bang, kalau ketemu pohon gede di atas dan lu nggak ketemu jalan sekali atau 2 kali atau berapa kali, putusin balik aja deh bang. Gue kecelakaan, terjadi harus, ya sebetulnya mau diamputasi atau enggak harus dihilangkan, Mau tidak mau. mau tidak mau, karena tangan kanan gue ini, buat para penonton sekalian, tangan kanan gue ini hancur di jalan. Gimana bang kronologi? Gue dilindas mobil truk tanah yang hijau bang. Anjir. Itu cuma 5 cm lagi ke kepala. Pomo boleh, goblok jangan. Kayak mereka yang buang sampah atau metik pohon sembarangan. Karena kan kita dulu diajarin bang, jangan ngambil apapun kecuali gambar, jangan membuang apapun. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua kedatangan narasumber yang buat gua ini adalah narasumber favoritnya, kawan-kawan. Buat ngedatengin kawan gue ini nggak gampang nih, harus antar jemput ya, karena ada keterbatasan yang kawan-kawan nanti bisa ketahui. Buat kawan gue ini akan menceritakan perjalanan hidupnya di dunia alam bebas, yaitu dunia pendakian ataupun relawan gitu loh. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung berkenalan dengan halo Bang Hendar. Yes, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Hendar ini adalah penggiat alam bebas di salah satu kaki gunung di Jawa Barat, yang sebenarnya kalau diurut-urut itu masih berkawan nih ya Bang, cuman karena kawan lama, cuman karena sudah dulu gua masih gondrong, terus sering jadi agak lupa dan baru ketemu lagi sekian lama emang sekian purnama nih ya gitu loh Bang Hendar ya kan, yang gua pernah tahu nih ya, dengar dari kawan-kawan, karena dunia alam bebas itu kan skupnya kecil ya Bang, kenal ini kenal itu gitu. Nih gue kalau boleh tahu nih Bang Hendar, boleh nggak Bang Hendar ceritakan buat kawan-kawan Cerita Malam pengalaman Bang Hendar selama menggeluti dunia alam bebas dari awal nih Bang. Kenapa bisa hobi di alam bebas ya kan? Terus maaf nih ya Bang Hendar, maaf sampai kawan-kawan juga harus ketahui Bang Hendar ini tidak mempunyai anggota badan yang seutuhnya kayak kita-kita. Nah, nanti diceritakan sebabnya gitu loh, sebabnya, dan menjadi pelajaran juga nantinya buat kita ya, karena ya Bang Hendar ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke Bang Hendar. Silakan Bang Hendar. Siap. Oke. Sebelumnya juga terima kasih banyak buat Bang Rudi nih, yang udah ngundang gua jauh-jauh, dijemput bahkan. Sama-sama Bang, pakai jet pribadi gua kemarin. Buat viewers yang baru ngelihat gua mungkin, kenalin juga gua Hendar. Betul, gua berkecimpung di dunia alam bebas, pendakian dan lain-lain. Bahkan mungkin sedikit di relawan juga, di volunteer. Gua bakal cerita ya, tadi seperti sebelumnya yang dibilang sama Bang Rudi. Sebelumnya gua orang normal itu, semua anggota badan gua tidak terlahir kidal, dan akhirnya gua harus belajar kidal. Itu tidak mudah. Dan salah satu obat gua, terutama mental, jiwa dan lain-lain, salah satu obatnya juga yaitu terjun ke alam Bang. Bahkan itu buat gua alam banget. Yang membantu menyembuhkan mental gue terutama. Untuk berdamai dengan diri sendiri ya Bang? Betul. Jadi gue berdamai diri sendiri itu nggak menutup bahwa gue terjun ke alam bebas itu lebih damai. Tapi sorry Bang, gue potong sedikit. Tapi sebelum Abang kehilangan anggota tubuh Abang, sebelumnya sudah
berkecimpung di dunia alam bebas ya bang? Betul, betul. Gue emang dari awalnya emang juga kebetulan dari sekolah bahkan. Oke, tahan dulu bang. Oke. Buat kawan-kawan, lu mau denger kan cerita seutuhnya dari Bang Hendar? Nah, lu siapin kopi lu, rokok lu, ajak kawan-kawan lu, keluarga lu. Oke, kita simak cerita dari Bang Hendar. Silakan Bang Hendar. Awal cerita kehidupan gue sih ya, sebetulnya di dunia pendakian atau di dunia alam bebas ini. Berkegiatan alam. Gue dari sekolah itu ikut sebuah eskul bang. Gue ikut eskul itu dulu di Pramuka. Oke, ya kebetulan gue berkecimpung basicnya di Pramuka. Gue senang kemah, senang berkegiatan. Ternyata gue cari yang lebih luas. Dari sekedar kegiatan eskul ini apa nih? Mula gue seorang senior yang ngajak gue, ayo lu harus nyobain yang namanya naik gunung. Waktu itu gue SMP kelas 3 sekitar 99 kalau nggak salah. Kelas 3 lu udah perdana naik gunung tuh. Kelas 3 SMP kalau nggak salah. Gunung apa bang yang lu pertama kali buat gue naik Gunung Gede. Oke, berarti sama sama gue. Iya. Lanjut. Dan viewers Genjet terutama yang mulai naik, mungkin kalau sekarang enak tuh di Rawagayonggong ada jembatan ya. Oh iya benar. Mungkin di angkatan kita bang Rawagayonggong harus dilewatin tanpa jembatan. Iya betul, masih. Aduh jalurnya ngeri. Ya, betul. Gue diawali di situ. Dan gue senangnya apa? Awal pendakian gue tidak mendapatkan pengalaman yang indah. Gue dihajar badai, gue dihajar dingin, dihajar kecapean, dan mungkin lu juga ngalamin bang. Nggak ada yang namanya tenda dulu. Nggak ada, benar. Di zaman itu, di tahun 90-an itu masih tenda-tenda pramuka ya. Yang pakai tongkat. Gue ngalamin itu juga, alhamdulillah. Berjalan, gue mulai sedikit suka walaupun masih capek, males. Tapi lambat laun kok malah alam yang bikin gue rindu ya. Oh gitu. Kok alam yang bikin gue kangen ya. Akhirnya gue nekat, pas gue SMA gue ngedirin organisasi kecil bang. Gue sempat mendirikan organisasi kecil di skup sekolah. Di skup sekolah, tapi sekolah sedikit menolak. Oh, ada penolakan. Ada penolakan. Karena ya mungkin bahaya dan lain-lain. Karena kan pendakian gunung itu olahraga ekstrim. Iya. Dan bahkan, tidak murah. Ekstrim, tidak murah, bahkan nyawa taruhannya. Jadi akhirnya gue mendirikan di luar sekolah. Yang ruang lingkupnya tapi anak sekolah. Sekitar tahun 2000-an gue mendirikan organisasi kecil itu. Alhamdulillah bang. Ternyata saat itu banyak kawan yang dari sekolah lain bahkan ikut. Dari situ gue mendirikan organisasi berjalan dan lain-lain sampai cari senior. Alhamdulillah gue ketemu salah satu, ya itu juga salah satu penghargaan buat beliau juga. Senior gue udah almarhum sekarang. Yang mendirikan organisasi kecil gue itu ada namanya Bang Ule. Dia dari Spider. Dia dari Spider. Dia ngebantu gue ngerintis sampai gue alhamdulillah ngejalanin pendakian kesana kesinilah. Entah itu dari yang Sumateranya, entah itu yang di Pulau Jawanya. Gue menjalanin itu semua sampai saat ini, bahkan alhamdulillah sampai saat ini. Singkat cerita, sekitar tahun 2011 posisi gue kerja lagi nggak di gunung. Gue lagi kerja, balik kerja gue mengalami kecelakaan di jalan raya. Oh, jadi sorry bang, gue potong dulu. Jadi abang kecelakaan di jalan bukan pada saat pendakian ya? Bukan. Gue kecelakaan, terjadi harus, ya sebetulnya mau diamputasi atau enggak, harus dihilangkan. Mau tidak mau, karena tangan kanan gue ini, buat para penonton sekalian, tangan kanan gue ini hancur di jalan. Gimana bang kronologi? Gue dilindas mobil truk tanah yang hijau bang. Anjir. Terus? Gue dilindas, hancur. Dan di jaket gue itu ada jejak ban mobil truk. Itu cuma 5 cm lagi ke kepala. Gila. Jadi persis di kerah itu ada jejak ban. Itu cuma 5 cm lagi ke kepala. Astagfirullahaladzim, gila. Gue agak merinding. Gue nggak expect denger cerita gue. Gue nih buat kawan-kawan ketahui ya. Gue jujur
gue nggak tahu cerita sebelumnya nih ya. Ini baru Bang Hendar cerita di sini sama gue kronologi sebenarnya. Lanjut Bang. Oke, jadi gue kecelakaan. Intinya gue kecelakaan dan harus diamputasi. Bahkan harus melakukan beberapa operasi. Oke. Kenapa gue cerita itu? Apa ngaruhnya sama pendakian atau dengan petualangan gue? Iya. Gue punya salah satu bukan prinsip hidup namanya, bukan prinsip hidup, tapi ya udah gue jalanin. Oke. Setiap kali gue ngelangkah keluar dari rumah 3 langkah, itu adalah petualangan gue. Oke. Siap. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan gue, setiap kali gue keluar dari pintu rumah gue 3 langkah, itu petualangan gue. Karena nggak tahu nih ke depannya setelah seperti apa. Oh. Bahkan itu gue tanemin ya itu, karena di awal gue pendakian, di awal gue terjun ke alam sampai gue mengalami kecelakaan, prinsip itu yang gue gunakan. Oke. Dan apakah berguna? Sangat berguna buat gue. Oke. Sangat berguna. Kenapa bang? Gue 10 hari di rumah sakit, masa penyembuhan. Gue diminta istirahat sebulan untuk pemulihan. Yang gue lakukan ke tempat alternatif bang. Itu berobat alternatif. Gue persis di kaki Gunung Salak di Caringin sana. Oke, tahu gue. Nah, dan alhamdulillahnya gue kebagian di tempat gue. Kenapa gue berani bilang itu di tempat gue? Ya gue ditaruhnya di kaki Gunung Salak. Iya. Untuk alternatif. Selain buat ngobatin fisik gue, itu ngobatin mental sama jiwa gue juga bang. Terapi lu ya. Iya. Selain terapi fisik, itu terapi mental. Oke. Dan lu tahu bang? 40 hari setelah kecelakaan, karena basic gue di petualangan dan di alam, gue cuman izin ke yang orang ngobatin gue sama orang tua gue, gue mau naik lagi. Oke, bang, stop dulu bang. Ini sebelum ke lanjut ceritanya, gue pengen tanya dulu nih bang. Boleh. Pada saat pihak rumah sakit ya, Iya. Menyatakan ya lo harus amputasi. Apa sih bang yang lo pikirin, rasain di pikiran lo? Karena nggak gampang ya kan? Berat banget, jujur. Siapa sih yang nggak berat? Jangan kehilangan anggota tubuh ya, kehilangan duit ceban aja kadang mikirnya setengah mampus. Iya kan? Kalau orang bilang udah yang ikhlas ya, yang ini ya. Lu nggak ngejalanin, kampret, itu bahasa kasar ya. Cuman kalau gue balik lagi bang, mungkin alam ngedidik gue, jujur. Kerasnya alam ngedidik gue. Oke. Pada saat kejadian, dokter mau amputasi harus tunggu keluarga. Tapi gue bilang ke dokter, jujur pada saat itu gue sendiri yang bilang ke dokter. Apa? Yang mau diamputasi gue, bukan keluarga gue. Oke. Jadi lu merelakan? Gue ikhlas. Karena mau gimana pun, yang udah hilang gak bakal balik lagi bang. Bakalan dibalikin lagi, bahkan akan lebih nantinya. Walaupun bukan anggota tubuh baru. Itu yang gue terima dari alam. Mental ya, mental penggiat alam tuh memang beda sih. Gua sangat menemuin itu. Oke. Setelah amputasi, ya itu tadi, walaupun emang berat tapi harus dijalanin. Yang selalu gua tanemin, ya udah, ini kehendak Allah, ini kehendak Tuhan, jalanin. Bahkan, nah ini ada cerita lucu juga bang. Di balik gua setelah amputasi. Karena sebelum kejadian gua kecelakaan, gua janji bakal ngajak temen gua untuk naik gunung. Karena dia belum pernah sama sekali nih. Dia jenguk gue di rumah sakit. Gue tanya, Bay, gue namanya inget banget Edwin Bayu Nugroho. Waktu itu gue inget banget nama kawan gue. Bang Edwin kalau nonton ya. Iya. Lu masih kontak-kontakan? Masih. Oke, masih. Siap. Gue bilang, Bay, jadi kita packing. Lu ngomong apa sih katanya? Lu habis kecelakaan. Tolong naik gunung pakai kaki bukan pakai tangan. Gue jawab gitu. Gila, keren. Terus itu gue selesai operasi berapa hari gitu. Oke. Nggak tahu kenapa dengan sendirinya mental gue terbentuk. Nggak tahu kenapa mental gue dengan sendirinya kebentuk. Akhirnya ya udah, seiring berjalannya waktu gue di tempat terapi gue, tempat alternatif gue, yang gue bilang tadi, bah gue izin pengen naik gunung. Alhamdulillahnya, ya udah, kalau emang itu emang jalan hidup lo, jalanin. Oke.
kalau emang itu emang jalanan lu, lanjutin. Iya. Gue cuman titip, suatu saat nanti lu bakalan di situ, katanya. Ya udah. Akhirnya sampai saat ini gue jalanin, maksudnya dalam artian waktu itu gue naik ke Gunung Salak. Naik ke Gunung Salak 40 hari gue setelah operasi dan di alternatif itu, gue langsung ke Gunung Salak. Naik Gunung Salak. Naik Gunung Salak. Anjir. Dan lu tahu Gunung Salak ekstrimnya kayak apa, Bang? Itu paket lengkap. Paket lengkap. Itu kisah lucu lagi, Bang. Lu tahu kan petakilannya lah. Iya. Petakilannya kita lah. Iya. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Dari pohon ke pohon loncat kiri kanan. Ada satu kejadian lucu. Lucu, sedih, seneng, gembira, takut, itu jadi satu. Apa kejadian apa? Buat turun gunung, loncat ke kiri kiri kanan, biasanya pegangan. Pas tangan kanan mau pegangan, gue lupa kalau tangan kanan gue udah nggak ada, dan gue jatuh. Gue lupa lu ya. Benar. Jadi di kontrol badan kita itu belum apa, memorinya belum, lu udah nggak punya tangan loh gitu. Oke. Gue cuman ya udah, gue lupa loncat kiri kanan, gue lupa kalau gue nggak punya tangan kanan. Jadi Gue mau pegangan, nggak ada tangan kanan, jatuh. Oke. Dan lucunya apa? Gue pas jatuh mau ditolongin kawan gue itu, gue malah ketawa. Anjir, gue lupa. Jadi lu punya motorik ya, di otak memerintahkan tangan lu kan, ya kan? Tapi lu lupa Tangan kanan gue nggak ada. Gak kebayang gue. Lucu, sedih, seneng. Iya. Lebih ke seneng sih. Oh, gue masih bisa nerima hidup gue loh. Dan gue balik dari Gunung Salak itu setelah gue 40 hari, gue bilang setelah operasi, gue cuma bilang, gue seneng loh, gue masih bisa di sini, di alam ini, di kegiatan ini. Nggak ngurangin sedikit pun ekspektasi orang. Lu nggak bakal bisa naik gunung lagi, lu nggak bakal bisa bersenang-senang lagi di atas. Bohong, men. Iya. Karena salah satu guru gue juga secara tidak langsung ya, walaupun dia nggak ngajarin gue secara tidak langsung, gue ngeliat beliau, mungkin salah satu penonton, entah salah dua entah salah tiga ya, gue nggak tahu nih penonton kita kenal apa enggak. Salah satunya Sabar Gorki, Bang. Iya. Beliau yang nggak punya kaki, Ya, yang pernah tahu naik gua. Everest. Itu salah satu guru gue juga, dia aja yang punya kaki sebelah naik. Gue cuma tangan kanan doang, masa enggak. Akhirnya gue ngejalanin hidup sampai saat ini. Oke. Terus nih Bang, gue masih dengan, sorry Bang, gue masuk. Gue masih dengan ini nih, otak gue masih stuck di pada saat dokter bilang harus amputasi, dan setelah proses amputasi lu melihat anggota tubuh lu nggak ada, ya kan? Pasti itu kan pukulan hebat ya buat lu ya. Itu sangat pukulan hebat banget ya. Terus lu, gimana nih, gua masih kehidupan bisa ke depan. Karena kehidupan ke depan, terus ini akan menjadi hambatan gua berkegiatan apa enggak, ya kan gitu. Ya, betul. Terus pertanyaannya, apa sih Bang yang buat lu ini tidak menjadi satu hambatan ya dengan kehilangan anggota tubuh lu, dan akhirnya lu bangkit, malah menambah punya power lebih ya, gitu loh. Iya, gua akui. Gitu loh. Apa sih Bang yang ada di otak lu? Lu masih nggak nyampe otak lu sebenarnya. Lu nggak nyampe kepikiran ya? Karena dengan lu cerita gini, gua ngebayangin diri gua. Kalau gua belum tentu bisa. Ya sebenarnya balik lagi sih Bang, kalau gue jujur, walaupun dipikirin kayak gimana pun, kayaknya ada beberapa orang mungkin nggak nyampe ya. Bahkan keluarga bilang ke gue sendiri aja, orang tua gue dan sebagian besar keluarga gue aja bilang, lu gila. Gue dibilang gila dalam hal positif ya. Di sini gila dalam hal positif. Kenapa? Pas gue memutuskan buat balik lagi ke dunia alam, lu gila. Lu sih gila.
bahkan lu lebih dari sebelumnya ya. Bakal ini Ya. Bahkan gue lebih gila lagi mungkin. Di sebelumnya, di awal gue sebelum kecelakaan, gue melakukan pendakian yang notabene pendakian, dan salah satu mungkin ya mental seorang yang pernah ikut pelatihan itu sedikit berbeda juga. Gue ikut pelatihan juga di beberapa kegiatan alam, entah itu di dunia volunteer atau di organisasi kecil itu. Gue ikut diklat, diksar. Pas gue dinyatakan lu harus amputasi, pukulan ada, sekali lagi ada. Gue nggak munafik, pukulan itu ada. Ikhlas nggak seutuhnya gue ikhlas, ada. Itu bullshit ya kalau bullshit lah. Gue tetap ada yang anjir, kedepannya gue akan seperti apa nih. Gila, gue gawe apa lagi nih, gimana nih gue ngangkat carrier gue. Nah, gue awalnya berkecamuk lah ada. Alhamdulillahnya balik lagi bang, alam ngedidik gue dengan keras, alam ngedidik gue dengan lembut. Balik lagi, gue dinyatakan pas diamputasi, hanya beberapa hari gue jatuh. Jujur gue jatuh beberapa hari aja, gue terpuruk harus gimana, kerja apa. Ternyata setelah kejadian itu, gue yang tadinya seorang budak korporat yang bekerja di perusahaan, karena tidak ada perusahaan yang mau menanggung seorang yang berkekurangan seperti gue, ternyata ya Allah berkata lain, udah lu balik ke gunung aja, lu balik ke alam aja. Oke, dan buat kawan-kawan cerita malam ketahui nih, Bang Hendar ini sekarang malah justru jadi tenaga pengajar ataupun instruktur di sekolah-sekolah ya Bang? Ya, di beberapa kegiatan sekolah. Khususnya berkegiatan dunia alam bebas yang basicnya seperti pramuka ya Bang? Pramuka, pecinta alam. Pecinta alam gitu loh. Oke, lanjut Bang. Ya, gue akhirnya gue balik lagi buat para viewers juga nih. Lu berkekurangan, lu apa? Nggak ada hal yang menghalangi itu kok Bang. Nggak akan ada yang menghalangi itu. Balik lagi yang lu ngeganjal tadi, lu ikhlas atau enggak seutuhnya gue ikhlas awalnya, tapi seiring berjalannya waktu malah gue lebih gelut lagi buat ngikutin kegiatan alam. Gue nunjukin juga, maksudnya gue pengen nunjukin juga ke halayak, lu berkekurangan bukan berarti lu nggak bisa. Sorry Bang, gue nanya lagi nih. Ada nggak Bang, ini ketika lu kembali lagi ke alam bebas, ya kayak gue misalkan ya, gue yang utuh, ketika ada jalur-jalur trek-trek tertentu yang buat gue sulit, ya itu ada kekesalan, ya ataupun anjir susah banget gitu. Nah, lu gimana tuh Bang nyikapinnya? Ada nggak lu kebencian sama diri lu sendiri, kekesalan ataupun bahkan murka sama pencipta lu sendiri? Ada nggak sih Bang? Untuk sampai saat ini enggak sih, dan mudah-mudahan jangan. Ya, jauh-jauh ya. Iya, gue jujur setiap kali nemu yang menurut gue susah, yang ini susah. Karena emang ini kehendaknya Allah ya. Iya. Wah, ini susah nih, tapi masa nggak bisa sih? Alhamdulillah bisa kok. Dengan cara apapun, entah gue putar balik dengan cara jalan lain, atau gue nggak ngejaga diri buat bantuin gue dong. Lo yang 2 tangan aja susah, gue 1 nih, gitu. Gue nggak nutup diri itu. Bahkan ya alhamdulillahnya sampai saat ini gue nggak coba buat menyesali itu ya. Sampai saat ini, dan mudah-mudahan jangan. Ya paling kalau misalkan susah sampai saat ini ya, yang gue anggap susah, ngikat tali sepatu sendiri Bang. Iya. Astagfirullah. Begitu. Akhirnya gue minta tolong. Iya. Kampret tali sepatu ya. Iya, benar. Lanjut. Yang selebihnya ya gue anggap aman. Karena pengalaman justru pengalaman hidup gue dapetin semuanya dari petualangan gue, dari alam semua gue dapet. Entah itu ke gunungnya, entah itu ke air terjunnya, entah itu ke pantainya atau ke lautnya, gue nikmatin semua jadi pelajaran hidup. Iya. Gue belajar dari itu semua kok, beneran. Nah itu kan lo setelah lo sembuh, kayak gimana? Gunung pertama yang lo naikin kan Salak. Dan kawan-kawan pendaki juga tahu Salak ini adalah gunung yang paket lengkap. Jalurnya semua indah, pokoknya lengkap lah. Mau lo trek seperti apa gitu kan gitu. Nah, lo beradaptasi dengan keseimbangan tubuh lo kan harus ya Bang? Sangat harus.
lu berarti terbalik-balik dong bang, awal Gua jawab dengan indah. Pokoknya gua adaptasi dengan tubuh gua dan balik lagi ke alam. Disebut susah, bohong kalau gua bilang gampang ya. Tapi gua juga nggak bilang itu susah. Karena gua ngerasa gua itu bagian kecil dari alam. Iya, karena gua aja dengan yang lengkap kayak gini, pakai trekking pole dibantu gitu, ataupun pegangan ranting atau masih kewalahan ya kadang gitu loh, masih anjir deh, apalagi gua nggak kebayang gitu loh. Sama gua juga nggak munafik bang. Pada saat gua susah ya gua rehat selesai. Tapi gua kalau misalkan dibilang gua harus sampai putus asa, kayaknya enggak deh. Oke. Karena gue selalu berprinsip tadi itu nih bang, gue bagian kecil dari alam kok. Kita bukan siapa-siapa. Kita kesini ke alam ini buat mengunjungi mereka, masa mereka mau nolak kita gitu aja. Iya benar-benar. Toh kita bagian dari mereka. Iya benar-benar. Terus setelah Salak, gunung-gunung selanjutnya gunung apa bang yang lo jelajahi setelah lo kondisi seperti ini ya? Ya lanjut lagi ke gunung-gunung yang lainnya. Cerme. Sekarang lu boleh dong bang ceritain ke gua ya. Pengalaman lu saat pendakian, entah itu banyak kan pendaki pasti semua pendaki mengalami, ada nggak bang kejadian-kejadian yang lo alami saat mendaki? Banyak lah. Banyak. Boleh nggak bang ceritain semua? Boleh. Ya banyak, dalam artian dalam ruang lingkup kita pendakian pasti ngalamin apapun itu ya. Bahkan yang kata orang horor lah, misteri dan lain-lain ada aja. Cuman kita harus pandai menyikapinya aja kan. Ya beberapa kasus juga gua dikasih nyasar ya sering. Gua berbicara bukan pernah ya, gua berbicara sering. Kenapa? Karena beberapa kasus di sebelum gua kecelakaan pun gua ngalamin yang namanya nyasar di beberapa gunung ya. Contohnya ya di Salak sendiri, yang seperti tadi lu bilang bang, Salak ya lah komposisi lengkap lah Gunung Salak. Gua ngalamin nyasar. Ya cuman balik lagi, kita berhubung gua sebelumnya juga ngalamin yang namanya diklat. Panic attack, kita mesti bisa nanggulangin panic attack sih. Iya betul. Panic attack akhirnya ya gue belajar dari situ. Bahkan di kejadian-kejadian setelah gue kecelakaan pun nyasar ya pernah sekali dua kali, maksudnya ya balik lagi justru yang tadi lu bilang bang, setelah gue ngalamin kecelakaan itu gue justru lebih menggebu-gebu lagi ke dunia alam, mempelajari alam lebih spesifik lagi, lebih enak karena gue udah nggak kerja di perusahaan lagi ya. Waktu lu lebih banyak ya, waktu gue lebih banyak buat mengenal alam itu sendiri. Akhirnya gue ngejalanin itu dengan kasarnya, dengan enak, dengan gamblang. Dan kalau misalkan lu nanya pengalaman gue di dunia apa, ada satu kejadian, anggap kalau itu kayaknya sebelum kecelakaan sih bang. Sebelum kecelakaan gue ngalamin pendakian yang lumayan apa ya namanya, bukan buat gue bukan horor, mungkin buat sebagian orang bisa dikatakan horor atau penuh misteri. Buat gue ada salah satu kejadian saat gue pendakian dulu itu di Gunung Gede. Tahunnya gue lupa, yang jelas gue belum kecelakaan waktu itu, sekitar tahun 2008 atau 2007. Gue naik Gunung Gede itu beberapa orang, sekitar 9 orang kalau nggak salah. Naik gunung, gue nggak punya firasat apa-apa, seperti biasa packing dan lain-lain. Jalur mana bang? Jalur Cibodas. Jalur Cibodas. Kebetulan jalur Cibodas, gue ngelakuin packing dan lain-lain. Bahkan packing ulang lagi, karena seperti biasa gue bawa rombongan baru yang mulai pendakian juga. Perjalanan berjalan dengan lancar, start pagi jam 7 sampai Kandang Badak. Gue makan siang waktu itu ya, sekitar jam 11, jam 12. Untuk di Kandang Badak gue ngecamp dan lain-lain. Karena emang pengen waktu itu pengen muncak ke Gunung Gede. Kita ngecamp dulu di Kandang Badak. Seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa bang, aman. Berjalan dengan lancar, kita bercerita, curhat dan lain-lain. Pagi sekitar jam 3 pagi gue start dari Kandang Badak buat ke Gede, niat cari sunrise biasa. Karena bawa pendaki-pendaki baru nih, niat nyari sunrise. Jam 3 start sampai tanjakan rantai atau tanjakan setan, gue nggak ngerti disebutnya sampai saat ini tanjakan rantai apa setan bang.
tanjakan iblis, tanjakan setan sih. Kalau gue situ tanjakan anjir. Iya. Tanjakan Setan di Gunung Gede adalah jalur pendakian ikonik dan menantang di Via Cibodas, terletak di antara pos Kandang Badak dan Puncak, pada ketinggian 2750 mdpl. Dikenal karena dinding batunya yang terjal dengan kemiringan lebih dari 60 derajat, pendaki sering menggunakan bantuan tali rantai besi untuk melewatinya. Gua nggak tahu udah sampai saat ini mungkin nama tanjakan. Sampai saat sebelum tanjakan itu gua bilang karena ada beberapa yang udah mulai capek mungkin ya, karena subuh kan jam 3. Saat itu udah mulai agak terang jam 4, sekitar jam 4, jam setengah 5. Gue bilang gue duluan ya. Buat cari jalur juga gue bilang. Gue duluan. Sampai ke atas persis tanjakan itu, gue bukan berdiri, duduk nyender di batu gede itu ada. Mungkin kalau lu ngeh ada tuh di atas tanjakan ada batu gede. Gue nyender di situ, biasa sambil nikmatin alam pagi kan dinginnya kayak apa. Kawan-kawan gue masih di belakang. Setelah kurang lebih setengah jam atau sejam, 1 jam setengah, karena kok kawan-kawan gue nggak lewat juga nih, udah mulai dingin, nggak ngelewat-lewat nih. Bahkan rombongan lain juga nggak ada nih, gue bilang. Udah mulai dingin juga, gue mutusin buat muncak. Akhirnya lu ambil keputusan lu berangkat sendiri. Ya muncak. Ya udah, gue muncak. Sampai ke puncak, ternyata mereka udah ada di puncak, Bang. Dengan senangnya mereka sambil foto-foto dengan sunrise. Tapi nggak melintas depan lo? Persis. Nah, terus pada saat ketemu, apa jawaban mereka? Gue bilang, gue cuman memaki ya. Iya. Kata gue kampret. Kan yang nunggu kalian itu gue, kenapa lu yang duluan? Gue nyari lu, Bang. Oke, gue skip nih, gue bilang. Gue gak mau cerita sekarang, nanti aja tempat ngecamp, gue bilang. Ya udah, seperti biasa berjalan, foto. Gue turun sampai ke tempat ke kandang badak lagi. Gue penasaran, lu yakin gak lihat gue di atas tanjakan? Kagak, bahkan kita pun katanya rehat. Bahkan sampai ngabisin 2 batang rokok di situ katanya. Di atas tanjakan rantai itu. Betul. Dia sebut batunya sama, pohonnya sama yang persis gue duduk. Tapi dia nggak ngeliat lu ya? Mereka katanya nggak ngeliat gue, mereka nggak ngeliat gue. Oke, gue bilang, oke, fine. Mungkin ini entah gue yang human error atau kalian yang human error, gue nggak paham. Gue bilang. Akhirnya turun bersama lagi. Ya sambil pasti ribut-ribut kecil ya. Anjing lu banget ya, lu di mana emang tadi? Lu yang di mana? Akhirnya cerita lebih dalam lagi. Gua nunggu di atas tanjakan setan sambil duduk nikmatin pagi. Mereka pun katanya setelah lewat tanjakan setan rehat, bahkan ngabisin 2 batang rokok buat nyari gua. Ternyata nggak ada juga. Padahal bahkan mereka berpikir gua udah di puncak duluan. Tapi pada saat itu cuaca oke. Cuaca lumayan ada kabut-kabut tipis lah. Ada kabut-kabut tipis lah. Akhirnya gue narik kesimpulan. Tapi gue juga nggak nutup mereka ya, Bang ya. Mereka yang buat percaya hal mistis atau lain, gue nggak menyalahkan mereka. Gue juga beranggapan ini human error. Atau gue microslip pas mereka lewat. Dan mereka mungkin nggak ngelihat gue karena kabut tipis karena tertutup kabut. Ya, bisa jadi. Akhirnya ya berjalan seperti biasanya, walaupun di antara beberapa kawan gue yang naik saat itu sampai saat ini bilang saat itu lu nggak ada Bang. Ya udah, gue anggap ya udah ya, karena itu berjalan dengan alam, berjalan dengan ceritanya sendiri. Gue karena bilang. Ya karena apa ya, di alam tuh faktor alam tuh banyak menentukan ya. Dan kalau yang buat kawan-kawan lihat nih, alam tuh begitu aja salah. Mereka tuh sama kayak kita hidup. Betul, alam itu hidup. Persekian detik perubahan-perubahan tuh yang tanpa kita sadari itu ada. Ada. Entah hal yang kayak gitu-gitu, gue juga pernah ngalamin tuh, Bang. Di apa ya, diselimurin, bahasanya diselimurin, ditutup sama alam itu sendiri. Kita nggak terlihat sama kawan-kawan. Motifnya ya yaitu untuk menyesatkan kawan-kawan lainnya. Betul. Dan itu banyak disinggungkan sama kawan-kawan ke dunia metafisika, kan gitu. Tapi kalau buat kita penggiat alam, yaitu adalah ya fenomena alam gitu loh. Pakai logika. Oke.
Nah, nih yang terakhir nih ya. Yang terakhir gue pengen ada di sebelum take video ini, Bang Endar nih cerita nih, spill sedikit. Ini gila sih sebenarnya ceritanya. Tapi dia ngomong sebelumnya sama gue nggak mau sebutin nama tempatnya, gunungnya, karena ada satu janjinya Bang Hendar entah sama siapa ya, gitu loh. Dia akan skip gunungnya mana di daerah mana gitu ya Bang. Ya. Bisa dong Bang ceritain pengalaman lo di gunung tersebut. Ya. Jadi gini, pernah juga ada salah satu gunung, buat viewers juga gue mohon maaf sebelumnya, buat abang juga mohon maaf sebelumnya. Gue punya janji sama diri sendiri dan beberapa rekan juga untuk tidak men-spill nama gunungnya dan daerah mana. Gue pernah ngelakuin pendakian, sekali lagi disclaimer, terserah mau menganggap apa, ini buat gue hanya menjadi sebuah misteri aja. Iya, oke. Entah itu di dalamnya ada cerita mistis atau horor apapun, silakan sesuai opini masing-masing. Gue hanya ingin membicarakan ini tentang berdasarkan pengalaman aja. Ada di sebuah gunung, gue ngelakuin pendakian waktu itu sekitar 6 orang atau 7 orang, tepatnya gue lupa ya, 6 atau 7 orang. Itu kejadian sebelum gue kecelakaan. Kejadian itu sebelum gue kecelakaan. Gue ngelakuin pendakian itu ya seperti hal yang lain. Sebelumnya packing di rumah, di base camp gue dan lain-lain, packing. Berangkatlah gue dan ke-6 rekan gue ini untuk pergi ke gunung tersebut untuk melakukan ekspedisi. Karena gue ngebantu kawan gue yang di organisasinya ada PR ekspedisi nih Bang. Ya. Jadi dia punya PR di sebuah organisasi kan ada ekspedisi tuh. Ya kalau itu pengembaraan. Ya. Gue ngelakuin itu buat nganter kawan gue ini. Gue jalan seperti biasa sampai ke base camp gunung tersebut. Seperti biasa gue ngelakuin regis dulu, bikin simaksi dulu dan lain-lain. Berapa orang Bang? Seperti biasa. Dan saat itu emang pendakian lumayan sepi, lumayan sepi pendakian lah. Karena juga bukan weekend, di hari biasa. Di hari biasa. Ya. Akhirnya gue ngelakuin pendaftaran dan lain-lain. Pendaftaran gue cuma bertanya, ada berapa rombongan yang naik Bang? Biasa ke penjaga, cuman 2 atau 3 rombongan. Oh nggak banyak, enggak. Naik seperti biasa, aman. Berjalan sekitar setengah hari, mendekati sore lah. Kita rombongan mutusin buat ngecamp. Karena cuaca juga nggak terlalu bersahabat, banyak kabut. Akhirnya gue bilang, yuk ngecamp dulu aja. Ekspedisi dilanjut besok. Ngecamp kita di satu buah tempat, bukan di shelter juga, bukan di pos juga. Yang penting cukup buat ngecamp lah. Ada space buat ngecamp. Kita ngecamp seperti biasa, cerita-cerita. Ada rombongan yang turun tuh Bang. Ada pendaki yang turun. Rombongan turun, Bang Wisi, simpang rehat. Turun Bang, gimana di atas? Kacau Bang, katanya cuacanya kabutnya, tembok semua. Oke, aman. Lu kapan Bang? Paling besok lanjut nih, subuh. Singkat cerita, subuh gue prepare, sebelum subuh gue prepare dan lain-lain. Karena kawan gue yang ekspedisi ini memutuskan buat muncak. Sekali lagi karena emang itu tugas dia buat ekspedisi ya, mengharuskan dia muncak. Gue bilang, tapi kalau cuaca kurang bagus kita balik. Oke. Akhirnya yang sebagian di tenda, karena fisik juga drop mungkin, salah satu kawan gue drop, yang 2 orang buat nemenin. Selebihnya yang 4 orang lanjut. Gue bersama kawan gue yang 2 orang ini mau ekspedisi itu. Lanjut perjalanan seperti biasa, udah hampir pagi. Gue sarapan saat itu. Gue mau sarapan, turunlah 3 orang Bang. Pendaki. Di otak gua, rombongan yang berikutnya nih, pendaki lain yang mau turun, mungkin dia ngecamp di atas atau gimana.
Saat itu belum ada handphone Android yang bisa foto selfie bareng bang. Belum ya? Ya 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 ya. Saat itu belum. Zaman- Mungkin lo kebayang zamannya tahun berapa ke belakang. Zamannya Ericsson Hue Oh, kali iya. ya. Oh, oke. Pokoknya pada saat itu belum ada Android. Akhirnya gue memutuskan karena gue rehat buat sarapan, gue ngobrol bareng sama mereka, sama yang bertiga turun ini. Satu cewek, dua cowok, dia bertiga. Mereka itu bertiga, satu cewek, dua cowok. Jadi waktu itu satu cewek, dua cowok. Bahkan gambaran-gambaran jaketnya pun masih lumayan kelihatan lah saat ini. Warna jaketnya dan setelan-setelan flanelnya Ya. pada saat itu. Jaket dan flanelnya pada saat itu. Layar yang nempel di kantong. Oke. Ngopi bareng. Bahkan gue nyampe nawarin kopi gue karena mereka posisi turun karena gue lagi ngopi. Bang ngopi, oh iya. Ada yang aneh nggak saat itu? Buat gue ngerasa nggak ada yang aneh. Gimana sih sama pendaki ketemu di Iya. jalur, saling sapa, kita tawarin kopi karena Itu kita yang lagi hal yang lumrah. sangat lumrah kan. Oke. Bahkan gue aja nawarin kopi dan mereka kopi. Kalau aneh gue nggak ngerasa aneh, mungkin kawan gue yang satu ini ngerasa janggal ternyata. Karena salah satu di antara bertiga itu ada satu yang bener-bener full diem, hanya diam. Waktu berjalan sekitar setengah jam atau 40 menit, akhirnya gue memutuskan untuk lanjut dan mereka juga memutuskan untuk lanjut turun. Oke. Tapi sebelum gue lanjut naik dan mereka belum turun, dia nyampein pesan bang. Apa tuh? Pesannya cuman gini, simple. Bang, kalau ketemu pohon gede di atas dan lu nggak ketemu jalan sekali atau dua kali atau berapa kali, putusin balik aja deh bang. Oh, gue bilang oke. Akhirnya terima kasih bang pesannya. Ya. Nggak lama waktu berselang gue naik mereka turun, kabut tipis turun tuh bang. Oke. Kabut tipis Siap. turun. Udah mulai agak terang langit. Abis subuh gimana sih? Oke. Nah, akhirnya jalan sekian jam, ketemulah gue pohon gede yang mungkin itu dimaksud pohon gedenya. Oke. Jalan satu kali. Oh ini kali nih pohon gedenya. Dalam hati ya, nggak ngomong ke kawan-kawan. Jalan setengah jam, sejam. Pohon gede itu lagi bang. Lu temuin lagi? Iya, Yang sama? yang sama. Terus? Jalan lagi sejam, 2 jam. Pohon itu lagi bang. Berapa kali lu temuin pohon itu? Sampai yang ketiga kali gue memutuskan buat berhenti di bawah pohon gede itu sendiri. Oh, oke, ngeres lu akhirnya. Ngeres. Oke. Waktu udah mulai terang dong. Nah, bro, kabut gini nih. Pohon gede semua nih. Kita nggak nemu mana pohon yang gede yang mana gue nggak tahu. Cuman dalam benak gue doang. Ini pohon dari tadi ini terus nih. Akhirnya gue bilang balik kanan deh. Gue nggak mau resiko yang hal lain itu terjadi dan gue juga nggak mau human error gue makin menjadi. Oke. Akhirnya gue memutuskan balik kanan yuk. Ya bang, badan juga udah mulai nggak bagus. Oh, akhirnya lu putusin buat Balik kanan. balik kanan. Balik kanan. Nggak beres gue bilang. Alam lagi nggak cinta nih sama kita, gue bilang. Insting lo bermain di situ. Iya. Alam udah nggak mulai cinta sama kita. Oke, balik kanan deh bang. Balik kanan. Alhamdulillahnya pas gue turun sampai ke kawan gue yang rest di base camp, yang di keman awal itu, set, udah hampir maghrib. Udah hampir maghrib. Sebelum maghrib tapi habis asar gitu lah, sekitar jam 4 jam 5 mungkin. Alhamdulillah kata mereka kan. Akhirnya nyampe juga. Kenapa emang? Wah gila kabut tebal banget nih bang di sini. Gua ngerasa cuman ya kabut-kabut tipis yang di atas. Di atas. Mereka ngerasa yang di camp kabut katanya setebal itu. Bilang, lu lama banget di atas. Oh, gua bilang mana rombongan yang lain? Baru lu bang katanya. Oh, selalu berpositif thinking aja. Oh, lewat jalur lain udah. Oke. Ngopi break, besok pagi kita pulang ya. Akhirnya seperti biasa nanya juga kawan yang drop gimana, udah mulai enak badan, aman. Mutusin ngecamp semalam lagi di situ. Buat persiapan besok turun. Akhirnya turun, besok pagi seperti biasa nggak ada kejadian apa-apa.
jalan seperti biasanya, malam gue ngecamp istirahat dan lain-lain. Besok pagi gue turun, dan nggak ada rombongan lain, pendaki lain tuh nggak ada. Dan normal-normal aja. Normal, Nggak ada kendala. nggak ada kendala, nggak hujan bahkan. Oke. Alhamdulillah. Emang kabut kadang tebal, kadang tipis. Akhirnya gue turun, menyatakan turun. Biasa laporan lagi ke base camp bang, Iya. ke pos. Assalamualaikum bang. Bang udah turun. Ya gimana di atas? Wah kabut bang, gue bilang. Iya. Ya, gimana bang, rombongan berapa yang turun? Hari ini baru lu doang bang, sisanya yang kemarin udah pada turun. Oke, gue bilang kan gitu. Kemarin atau kapan nih? Setahu gue sih nggak ada lagi selain lu, gitu ya. Oke. Iya. Gak lama, rasa penasaran di lubuk hati gue pengen nanya bang, lu ketemu rombongan yang ini nggak bang? 2 cowok 1 cewek, flanelnya ini, jaketnya ini. Lu ketemu di mana? Kira-kira di kilometer sekian lah bang. Kan kalau kita Ya, lihat alam dulu kan ada patokan ya, kira-kira di kilometer sekian. Yakin lu di situ? Iya. Ya udah, ketua rombongan siapa? Gue nunjuk diri gue sendiri saat itu. Gue bang, ya udah, yang lain keluar dulu, gue mau ngobrol. Lu yakin ketemu? Iya bang, bahkan gue tukeran foto sama alamat basecamp mereka. Boleh lihat nggak? Kan zaman dulu postcard ya, yang dari cetak gitu kan. Ya. Di belakangnya ada alamat basecamp mereka, bahkan ada nomor kontak. Iya, kontak person. Iya. Lama. Ini bang, gue bilang. Oh, bener. Ada turun kemarin. Di ngeluarin di laci tuh bang. Dia nunjukin sama ya fotonya, jaketnya, flanelnya. Oh iya sih katanya. Sorry nih bang, lu yakin? Yakin bang, tapi kalau misalkan dari pakaian dan lain-lain yakin. Dia baru 4 hari kemarin dievakuasi bang. Oh, berarti abis ada open SAR ya? Oh gila, anjir. Berarti itu bukan orang ya? Ya walau balik lagi. Oke. Entahkah mirip atau memang mereka ingin menyampaikan pesan supaya tidak kejadian seperti mereka lagi. Dan lu tahu bang, tempat gua ngopi ternyata itu samping jurang. Tanpa lu sadarin tuh? Tanpa gua sadari. Dan mereka itu ditemukan di tempat dimana gua ngopi. Oke. Tapi pada saat lu ketemu sama mereka ini, mereka hanya ngopi, ngobrol biasa. Ngobrol. Pengalaman pendakian sebelumnya. Semuanya ngobrol. Besok mau kemana lagi? Oke. Anjir. Nggak ada hal yang aneh dan janggal, nggak ada. Gitu. Begini biasa nih. Ngobrol, ngopi. Bahkan nyampe tukeran, ya kan dulu kita pengen tahu basecamp lu di mana. Akhirnya dia cuma nulis di di belakang foto mereka, dikasih. Anjir. Dan gue sampai saat ini bukan menjadikan itu sebagai kisah misteri gue bang. Gue bukan jadiin kisah mistis atau bukan ngejadiin horor. Justru gue ngejadiin pelajaran. Pesan itu bisa datang dari mana aja loh. Alam nyampein pesannya lewat apa aja loh. Ya. Oke, lu beranggapan berarti itu hal normal-normal aja ya bang? Sampai saat ini bahkan gue nganggap itu hal ya udah cuma jadi misteri aja, bukan jadi hal yang goib, mistis atau horor. Dan lu nggak ada keinginan untuk memecahkan juga ya? Gua nggak mau. Oke, karena buat gua balik lagi tadi gue bilang pesan dari alam itu bisa lewat apa aja. Ya benar. Buat gua itu mungkin ngasih kabar ya udah lu baik-baik aja sama alam. Dan mereka memberi sinyal bahwasanya yang dikasih patokan pohon besar tersebut ya. Gitu loh. Oke. Artinya lu nggak usah terusin lah ya pendakian lu ya. Kalau nggak ingin nasibnya bersama mereka. Oke. Mungkin kalau gue nangkepnya gini sih bang, mereka itu ngalamin hal yang misalkan pun itu mereka yang dievakuasi, mungkin mereka ingin menyampaikan jangan sampai nasib lu kayak gue. Oke. Misalkan pun itu bukan, gue beranggapan ini cuman halusinasi gue dan kebetulan mungkin pakaian yang digunakan sama. Gue selalu beranggapan sampai saat ini itu ya udah misteri aja. Dan kenapa gue bilang gue nggak berani buat nyepil nama tempatnya dan di mana,
gue nggak pengen beranggapan oh ternyata gunung itu semistis itu ya, atau bahkan dikultuskan itu jadi tempat angker atau yang lain. Gue nggak pengen itu. Ya, lu sepemikiran sama gua bang, gitu loh. Artinya gini, ketika lu memutuskan untuk berkegiatan di alam bebas, konsekuensinya adalah ya seperti itu, dunia mistis, Ya, terus faktor alam, ya kan. Ketika lu akhirnya menemukan hal-hal mistis, terus akhirnya lu gembor-gemborkan, lu menjadi wah banyak yang bercerita kan di luar sana yang wah gua ketemu ini disasarin ini. Kalau gua sepemikiran sama lu bang, ya gua anggap ya udah gitu loh. Lu kalau nggak mau ketemu hal-hal kayak gitu di rumah, ya kan? Iya. Ya, ketika lu sudah putuskan lu mau bermain di alam yang notabene itu adalah kita bertamu di rumah mereka, ya udah, lu keep aja kan gitu. Betul. Oke, keren banget. Ya buat apa kan? Iya. Ya karena balik lagi, kalau lu memutuskan emang hidup lu buat hobi di dunia itu, gue berbicara di ruang lingkup hobi ya. Kalau lu emang hobi di bidang itu, terima resikonya, nyawa sekalipun. Iya. Lalu misalkan lu emang udah punya pikiran buat turun ke dunia itu, terima apapun resikonya. Ya ini juga bang, ya ini yang gue pengen lurusin sebenarnya buat pendaki-pendaki apa namanya ya bang. Kalau kata anak sekarang kan FOMO. Kata anak gitu sekarang. Banyak yang beredar kan ya, bercerita ya, yang gua masuk kampung setan, gua disasarin. Kalau gua dulu di titiknya ya human error udah gitu human loh. error. Karena di titik-titik tertentu, di titik terendah kita pada saat lelah, ya oksigen kurang, ketinggian, itu banyak yang terjadi ya bang. Itu buat kawan-kawan ketahui ya, ketika kita beda ketinggian naik terus oksigen berkurang, kita jadi ngaco ya, kadang jadi halu gitu. Jadi kalau di sana banyak bercerita, gua ketemu ngelihat ini, lihat itu sebenarnya halu aja karena oksigen menipis. Betul. Gitu loh. Itu yang gua dapat ya. Silakan kawan-kawan menilai masing-masing ya. Betul. Cara pandang masing-masing gitu. Gue juga ya mungkin kalau gua sama Bang sendiri ya, ini opini gua juga ya. Mungkin gue berkaca di opini gua. Sekalipun lu percaya dengan hal itu, gua nggak menyalahkan. Sekali lagi gua nggak menyalahkan. Iya, karena memang kita bermain di rumahnya. Makanya gue bilang setiap kali lu menjadi seorang yang terjun ke bidang itu, gunakan ya itu tadi SOP, kita punya SOP-nya. Apaan? Lu mau masuk rumah orang aja pakai kulon nugun. Ada inggih-inggihnya. Pakai assalamualaikum. Masa lu kesono mau ngacak-ngacak doang? Oke, keren bang. Masa lu kesono cuman mau buang sampah doang? Iya kan? Buang sampah aja pada tempatnya. Benar. Ya nggak nutup kemungkinan juga gitu loh, nggak ini ya. Dunia itu ada sebenarnya. Betul. Tapi lu juga harus tahu ketika lu memutuskan untuk pergi naik gunung, artinya lu harus sadari lu akan bermain di rumah mereka. Kan gitu loh. Jadi terima konsekuensinya gitu loh. Dan jangan lu naik gunung tanpa ilmu ya bang. Iya betul, tanpa persiapan gitu loh. Salah satunya ilmu. Persiapan buat ke sana itu persiapan, salah satunya ilmu. Keren bang. Keren banget ceritanya nih. Oke bang, kayaknya cukup sampai di sini aja nih bang. Tapi sebelum gue tutup nih bang, ada nggak bang pesan-pesan lu buat penonton cerita malam dari sisi kehidupan ataupun pendaki-pendaki yang baru mau mulai atau udah mulai tapi yang FOMO ya gitu. Ada nggak sih bang pesan-pesan? Paling gue gini aja bang, buat kawan-kawan semua ya yang baru mau mulai atau udah mulai, bahkan maaf secara garis besar gue nggak pernah menyalahkan pendaki FOMO atau apapun yang lain. FOMO boleh, goblok jangan. Kayak mereka yang buang sampah atau metik pohon sembarangan. Karena kan kita dulu diajarin bang, jangan ngambil apapun kecuali gambar, jangan membuang apapun, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Ya kan, kita dulu pernah diajarin itu. Alangkah baiknya kita jalanin itu lagi. Dan buat ngambil dari pengalaman hidup gue cuman gini aja bang, di dalam dunia kita nih penggiat alam, entah itu gunung, laut, pantai, pulau dan sebagainya, kita punya ilmu yang namanya survive.
survival. Ada pola yang namanya kita bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 minggu. Kita bisa bertahan hidup tanpa minum selama 3 hari. Kita bisa bertahan hidup tanpa oksigen selama 3 menit. Tapi gue sisihin di sini sedikit bang. Kita nggak bakal bisa hidup sedetik pun tanpa harapan. Wajah, keren banget, keren. Nih, lu lihat nih ya. Oke. Makanya gue selalu punya harapan walaupun cuma sedetik. Jadi saat gue ngalamin kecelakaan, gue masih punya sedetik harapan di depan gue. Anjir. Karena tanpa sedetik harapan itu gue gak bakal bisa hidup sampai sekarang. Keren bang. Ini sih pelajaran juga nih buat gue ya. Bang Hendar nih salah satu. Ini gue dapet ilmu baru nih, yang gue nggak dapat dari mana-mana. Gitu. Ini gue tambahin juga ya bang. Ketika lu mendaki terus lu dengan kondisi tubuh yang lengkap gitu, termasuk gue nih. Gue ngomongin diri gue gitu loh. Lu banyak, karena gue lihat banyak lu. Nah, lu lihat Bang Hendar lah, gitu loh, ya kan? Cuman satu yang tadi cerita sepanjang itu, cuman satu yang gue ambil, cuman satu kelemahan dia nggak bisa ngiket tali sepatu sendiri. Iya, aman. Oke bang, keren bang, keren. Oke gitu aja bang, makasih. Siap, sama-sama. Mungkin kedepannya gue pengen naik bareng nih sama lu nih. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Entah besok. Oke, kapan waktu gue mau naik bareng sama lo. Oke, gitu aja bang. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Harapan gue lo sehat terus. Amin. Serta keluarga, salam sama keluarga di rumah ya bang. Amin. Oke, gitu aja kawan-kawan cerita malam. Ini pengalaman yang sangat hebat, sebenarnya berarti banget buat hidup gue juga gitu loh. Gitu aja, gue akhiri malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rudi Botak dan Bang Hendar pamit undur.